Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini, di sini kita akan mereview secara lengkap aplikasi pinjaman online Solusiku ya. Nah, apakah pinjaman online Solusiku ini memiliki bunga yang bersaing dengan aplikasi lain? Kemudian juga pembahasan kita akan lengkap pastinya ya, mulai dari review bunga, kemudian juga kita akan review cicilan aplikasi ini untuk jatuh temponya seperti apa. Kemudian juga kita di sini akan membahas resiko ketika kita mengalami yang namanya keterlambatan bayar di aplikasi ini. Apakah mereka akan melakukan sebar data dan mendatangkan debt collector untuk menagih nasabah yang terlambat bayar, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi sebelum itu di sini saya sarankan buat teman-teman yang mencari channel khusus membahas aplikasi pinjaman online, teman-teman sudah datang di channel yang tepat. Teman-teman bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi panduan pinjaman online, teman-teman semuanya ya, seperti itu. Nah, jadi untuk aplikasi pinjaman online Indosat ini kita akan lihat terlebih dahulu aplikasi ini di Play Store ya. Nah, untuk di Play Store aplikasi Solusiku pinjaman aman dari PT Anugrah Digital Indonesia ya. Kita bisa lihat aplikasi ini telah diinstal lebih dari 1 juta kali ya. Jadi untuk aplikasi Solusiku ini memang mungkin masih tidak sepopuler aplikasi pinjaman online Easy Cash, ada kami, aku laku ya teman-teman semuanya ya. Karena kita bisa lihat dari jumlah downloadnya ya. Dan aplikasi ini teman-teman juga bisa install di iOS teman-teman ya. Nah, ternyata untuk aplikasi ini hanya mendapatkan rating 2,8 teman-teman semuanya ya, entah karena apa ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ternyata yang bintang 1 yang paling tinggi teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Tolong ya, katakan katanya proses pencairan 10 menit ini udah 1 jam nggak diproses-proses dan uang pun tidak masuk rekening dan aplikasi tidak bisa dibuka ya. Ini tahun 2025 ya reviewnya ya. Mungkin aplikasi ini mengalami error teman-teman semuanya ya ketika ada yang mengajukan pinjaman. Jadi sehingga memberikan bintang 1 dan ini bintang 3, limit terlalu sedikit, bunga terlalu tinggi, tenor pembayaran selama 15 hari. Nah, kita bisa ambil dari review Bro Rizky 94 ini ya. Kita bisa pertimbangkan ya. Dan ini Rizal ini ya, luar biasa banget pengalaman pakai Solusiku, prosesnya simple, cepat banget dan lain-lain ya. Namun perlu teman-teman ketahui, kita tidak bisa menjadikan review-review di Play Store ini sebagai bahan patokan aplikasi pinjaman online. Teman-teman harus tahu ya bunganya, sistem pembayaran seperti apa, karena di aplikasi ini di Play Store ini jarang sekali yang mereview tentang hal tersebut ya. Nah, di sini kita bisa buka ya untuk aplikasi Solusiku ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ya untuk TKB 90-nya itu di angka 90,17%. Jadi mungkin wajarlah jika aplikasi ini untuk proses pencairannya lama ya. Karena TKB-nya saja di bawah 95% ya. TKB 90-nya ya. Biasanya untuk pinjaman dengan TKB di bawah 90% itu akan mengalami proses pencairan yang agak lama ya. Berbeda dengan aplikasi pinjol yang memiliki TKB 100% ya. Itu biasanya sangat cepat selama teman-teman memiliki skor kredit yang baik. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pinjaman maksimum ya di aplikasi ini yaitu sekitar 50 juta rupiah dengan periode cicilan 90 sampai dengan 180 hari ya. Dengan suku bunga hariannya kurang dari 0,3% ya. Nah, jadi untuk proses pengajuan pinjaman di sini teman-teman itu tidak perlu menggunakan dokumen lain ya, hanya teman-teman itu menyiapkan KTP saja ya. Kemudian teman-teman akan mengisi informasi alamat, informasi pekerjaan ya, informasi gaji per bulan berapa. Nah, kemudian teman-teman nanti akan mengisi juga 2 kontak darurat sebagai jaminan yang dipakai menghubungi aplikasi ini ketika teman-teman terlambat bayar atau galbay ya, seperti itu ya. Kemudian untuk rekening pencairan di aplikasi ini sudah bisa cair ke semua jenis rekening bank, namun belum bisa dicairkan ke e-wallet teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, oke, perlu kita ketahui teman-teman semuanya ya untuk real pinjaman di aplikasi Solusiku ini seperti apa. Dalam artian kita akan bahas mengenai tenor dan bunganya ya, seperti apa. Apakah berat di pembayaran awal atau bisa dicicil dengan nominal yang sama setiap pembayarannya teman-teman semuanya ya. Jadi kita langsung aja melakukan pengecekan ya. Teman-teman semuanya, di sini kita mendapatkan data pinjaman aplikasi Solusiku ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, total pengembalian itu di 4.340.000 ya. Biasanya ini dengan nominal pinjaman sekitar 3 juta rupiah ya teman-teman semuanya, atau di bawah itu ya. Di sini kurang jelas ya untuk datanya. Namun dari sini kita bisa mengambil
data dari tenor ya di aplikasi pinjaman online Aku Laku ini atau sistem pembayarannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, aplikasi ini memiliki periode pinjaman di 6 periode ya. Nah, teman-teman harus ketahui ya, untuk 6 periode yang dimaksud di sini bukanlah 6 bulan, tapi 3 bulan ya. Karena di sini kita bisa lihat ya, untuk jatuh tempo pertama kali itu di tanggal 11 Mei 2025 ya. Kemudian untuk jatuh tempo keduanya itu di tanggal 26 Mei, itu berjarak sekitar 15 hari setelah pencairan kita membayar tenor pertama, tenor kedua 15 hari, lagi setelah pembayaran pertama ya. Kemudian pembayaran ketiga 15 hari setelah pembayaran kedua. Jadi per 15 hari sekali kita membayar cicilan aplikasi pinjaman online Solusiku ini. Jadi sistem cicilannya itu kurang lebih seperti Easy Cash teman-teman ya. Namun kalau Easy Cash itu biasanya dua sistem ya. Ada yang 15 hari, ada yang per 30 hari ya. Dengan nominal yang sama sepertinya teman-teman ya, setiap pembayarannya ya. Namun ini hanya berbeda 10 hari saja untuk pembayaran pertama dan kedua ya. Namun untuk pembayaran berikutnya itu biasa sama teman-teman semuanya ya, di 721.000 ya. Nah, jadi kalau sistem pembayaran seperti ini menurut saya masih termasuk cepat ya, karena banyak sekali aplikasi pinjaman online yang memberikan sistem cicilan 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal pembayaran setiap bulan itu sama ya, seperti ada Kami, Aku Laku, kemudian Es Pinjam teman-teman ya. Kalau ini per 15 hari, jadi menurut saya ini masih sangat cepat ya untuk pembayarannya. Namun keunggulan dari aplikasi ini, mereka tidak menggunakan sistem pembayaran yang mencekik nasabah, atau dalam artian pembayaran pertamanya itu besar ya. Contoh pinjam 1 juta, jatuh tempo pertama atau tenor pertamanya itu jatuh tempo dalam 15 hari ya, dan membayar sekitar 900.000 ya. Jadi itu tidak worth it. Kalau ini masih agak worth it menurut saya, karena tidak terlalu mencekik ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan yaitu terlambat bayar ya lewat 1 hari ya. Biasanya untuk aplikasi pinjaman online ketika lewat 1 hari itu biasanya akan sudah mulai melakukan teror kepada nasabahnya, entah itu melalui telepon maupun chat WhatsApp. Nah, namun biasanya teman-teman semuanya, ketika teman-teman itu tidak perlu takut ya, untuk aplikasi pinjaman online Solusiku ini akan melakukan sebar data atau menghubungi di luar dari 2 kontak darurat yang teman-teman input ya. Karena aplikasi ini tidak meminta untuk mengakses hal tersebut ya. Mereka tidak ingin mengakses kontak karena aturan OJK ya, dan mereka juga tidak akan berani yang namanya melakukan penyebaran data nasabah ya. Jadi ini akan aman, tidak akan ada yang namanya sebar data dan menghubungi di luar kontak darurat, hanya saja teror-teror dari DC-nya di WhatsApp. Namun untuk aplikasi ini sampai sekarang saya belum menemukan DC lapangan di aplikasi Solusiku ini. Dan ketika teman-teman galbay aplikasi ini selama puluhan tahun, contoh ya, itu bunganya akan mentok di 2 kali pokok pinjaman yang berdasarkan aturan OJK. Contoh, galbay 1 juta, itu berapa lama pun teman-teman galbay itu tetap akan mentok di 2 juta rupiah teman-teman semuanya, seperti itu ya. Ya, karena aplikasi OJK seperti ini tidak boleh melakukan denda lebih dari 2 kali pokok pinjaman, seperti itu. Itulah pentingnya teman-teman harus tahu pinjol legal dan tidak legal. Biasanya kalau ilegal itu teman-teman siap-siap saja ditagih ratusan juta ketika terlambat bertahun-tahun, seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa sudah cukup ya tentang review lengkap aplikasi pinjaman online Solusiku ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.